Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan orang tua kita yang tidak dapat hadir, yang membuka majelis ilmu, majelis ta'lim kita, dan kita doakan semoga segera Allah angkat penyakitnya dan Allah pulihkan. Allahumma shfihi shifaan taman ajilan wasrah sadrahu wa qawwa jasadahu wa radda ilaihi afiyatahu ahsana mimma kanat waj'al ma asaba rif'atan wa takfiran lissayiat wa qurban ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma innahu akhina wa anta arhamu bihi min nafsihi wa ahlihi wa man fil ardi jami'an, nas'aluka ya rabbal alamin bi asma'ika asy-syafi al-mu'afi wa bihaqqi la ilaha illa anta an tarfa'a anhu ma nazala bihi min marad wa an tunzila alaihi shifaa'an la yughadiru saqaman. Isbi mardaha isbi mardahu isbi mardahu shifaa'an kamilan taman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kajian kita di mana? Dia pasal yang apa? Pasal yang idza wajadal muridu syaikha itu. Bukan. Wa haqqul murid ala syaikh. Pasal lain lagi. Fima ya'ridu faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Faslun fima ya'ridu lil muridi min syaikhihi wa ma yutlabuhu fi haqqihi. Ini pasal tentang ya'ridu min syaikhihi lil murid. Ya. Artinya ya'ridu min syaikhihi lil murid, pasal tentang sesuatu yang menimpah kepada muridnya, yang nampak kepada muridnya daripada gurunya. Wa ma yatlabuhu fihi haqqihi, dan sesuatu yang dituntut untuk hak guru, untuk hak syaikh. Jadi ada sesuatu kejadian, itu kalau terjemahnya apa itu, Pak? Diterjemah itu apa itu? Bima ya'ridu lil murid, apa terjemahannya itu? Perkara yang terlihat. Ya. Perkara yang terlihat, perilaku syekh ya bagi muridnya. Ini ya'ridu ini yang menimpah, yang tampak kepada muridnya dari gurunya, serta tuntutan apa yang perlu mesti dilakukan oleh muridnya begitu kepada gurunya. Misalnya melihat sesuatu yang enggak pantas kepada gurunya, dan apa sikap kita kepada guru. Ini guru dalam tarikat ya.
secara khusus adab, ya. Adab murid kepada guru di dalam madrasah tarikat. I'lam anna ma ya'ridu minasyaikh, ketahuilah bahwa sesuatu yang menimpa dari guru, imma an yakuna munafiyan lil usuli wal furu', ada kalanya sesuatu itu menafikan usul akidah, wal furu' amal, ya, bersifat furu'iyah. Au qadihan fil martabah, atau mencederai kedudukan guru. Jadi ada sesuatu yang kita lihat dari seorang syekh tarikat, sesuatu seperti yang menyangkut tentang usul, tentang akidah. Yang kedua yang menyangkut tentang furu', masalah khilafiyah. Atau yang mencederai nama baik guru. Dia berbuat sesuatu yang tidak layak sebagai seorang syekh tarikat. Itu qadihan fil martabah, fi martabati syekh, yani. Au musyawwisan fil hali au fil ma'al, atau mengganggu, ya, baik pada saat sekarang atau yang akan datang. Misalnya ada perilaku guru yang di mata murid itu buruk, akhirnya si murid itu terganggu dengan perilaku itu, ya. Atau ketika itu atau mungkin akan datang. Wa kullu dzalika yusallamu lahu fihi. Nah, jika melihat itu semua, pasrahkan kepada dia, ya, tentang perkara itu, wala yuqtada bihi, jangan diikuti. Kecuali illa ma kana munafiyan lil usul, kecuali sesuatu yang menafikan akidah. Ya, usul ini akidah bagi orang sufi itu ya adalah akhlak, ya, akhlak sosok seorang mursyid tarikat, ya, yang menunjukkan bahwa iman dia, ya, lemah, akidah dia terganggu dengan perilaku ini. Bukan akidah ini tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Nabi, ini tidak mengakui hari akhirat, bukan yang sabit itu nggak ada masalah, ya. Kecuali 3 perkara. Artinya 3 perkara ini kita coba takwilkan. Kalau tidak mampu kita takwilkan, ya, maka kita katakan, gitu. Ya, artinya ada etikanya diatur di sana. Sesuatu yang menimpa pada guru, gitu. Nah, ini apa kewajiban si murid melihat perilaku itu? Makanya dulu guru-guru kami itu bilang begini, kamu datang kepadaku, hubungan kita adalah hubungan tarbiyah, ya. Dan ini yang perlu kita pahami. Artinya perlu dijelaskan tentang latar belakangnya dulu. Di dalam tarikat itu ada guru mursyid namanya syaikh. Di dalam tasawuf istilahnya syaikh atau mursyid atau murabbi atau sufi, ini istilah yang sama. Ya, tapi terkadang lebih umum dibilang syaikh, ya, tapi yang lebih spesifik mursyid, murabbi itu spesifik. Nah, seseorang yang masuk ke dalam tarikat berarti dia mau hubungan kepada guru. Nah, kita mesti paham bahwa kita datang kepada dia itu datang kepada tajribah ruhiyahnya. Bukan hubungan fisik, tetapi hubungan rohani. Urusan fisik hidupannya jangan ikut campur. Ya. Yang kita ambil tajribah ruhiyah. Itu sebab sebelum ini kan kita lewati. Kenapa seseorang murid itu tidak bisa ketemu dengan wali? Wali itu kan rohani, ya, bukan fisik. Fisik itu berubah-ubah, ada nama Abdullah, nama Ahmad, nama Ibrahim, nama Ismail. Fisik itu bisa berganti-ganti. Tapi wali tunggal, itu tajalli Allah. Ya, kita pergi ke guru. Misalnya kita punya guru 3 kali, mati. Tetap kita perginya ke tunggal, ke wali itu. Yang ada di tubuh seseorang. Ini yang perlu kita pahami.
Maka orang apabila gurunya mati, yaudah cari wali lain di tubuh lain, karena yang kita datangi tajribah ruhiyahnya, ya, tajribah ruhiyahnya, bukan gurunya, bukan, ya, bukan begandulan dengan orang mati. Orang yang hidup aja kita bukan begandulan sama fisiknya, tetapi begandulan sama rohaninya. Ya, kecuali yang pelanjutnya memang sir gurunya sudah pindah ke dia, gitu. Nah, seseorang yang telah menjadi mursyid dalam tarikat apapun, itu martabahnya sama, ya, sama. Misalnya orang belajar kepada guru ini lalu mati, dia belum sempurna lah ceritanya. Lalu pindah ke guru lain, kebetulan tarikat lain, dia sambung lagi pendidikannya. Rupanya mati, belum sempurna. Begitu yang ketiga, tarikatnya lain. Kemudian disitulah dia mendapat sir itu. Secara fisik, misalnya gurunya yang pertama Ahmad, kedua Ibrahim, ketiga Ismail. Secara fisik, dia mengambil tarbiyah pola pendekatan Ismail, gitu. Tetapi yang diwarisi sir ruhani itu sama, nggak ada beda. Hakikatun wahidatun. Ini yang terkadang ya tidak dimengerti, dipahami. Ya, jangankan kepada orang ngaji begitu, artinya pengamal tarekat pun terkadang tidak sedetail itu pemahamannya. Gitu. Nah, ketika seorang datang ke tarekat, itu datang ke rohaninya, artinya alaqah ruhiyah, hubungan rohani, bukan hubungan fisik. Fisik boleh berjauhan, ya, tapi ikatan rohani. Apa? Mendengar nasihat. Itu baiat, itu janji untuk mendengar nasihat. Ya. Kenapa dulu misalnya diceger kiai marah-marah itu sama muridnya yang udah ngambil baiat? Kata muridnya, marah-marah mulu lah. Itu kewajiban dia untuk ngelepasin tanggung jawab. Cuman muridnya marah-marah mulu, kagak resep, katanya gitu. Resepnya cuman kalau mau naik pangkat baru pengen diomelin, katanya kalau bisa diomelin naik pangkat. Jadi orientasinya dunia aja, bukan bagaimana memperbaiki, merubah diri. Nah, itu sebab kalau dia tidak terbuka rohaninya untuk menerima nur dari Allah, bukan dari guru, ya dari Allah, gitu. Nah, itu setiap penggantinya itu adalah sir, artinya rahasia, artinya waris gurunya. Nah, orang datang ke tarekat datang ke rohani itu, datang ke sirnya. Artinya kepada basariahnya nggak ikut campur. Ilah kalau misalnya gurunya Pak punya bininya 4, muridnya kudu ikut 4. Lah jangan. Ya. Misalnya gurunya punya utang, muridnya ikut-ikut punya utang. Lah kalau enteng nggak sesusah dia malah bukan ikutan. Gitu. Nah, ini kan basariah nih, nikah, punya utang, berantem sama saudara, ya salah paham, ya terus kepaduk, jatuh, sakit, itu basariah. Itu misalnya keserempet motor jatuh, wali keserempet jatuh, lah emang kayak film Cina apabila keserempet terus terbang begitu, atau enggak basariah, ya. Diomelin bini, gitu. Keseringan diomelin bini, gitu. Kalau bininya rohaninya nggak akur, ya, kalau akur enggak, kalau nggak akur, widih, yang paling bengis sama wali itu bini, kalau nggak akur rohaninya. Ya. Jangankan nggak akur rohani, nggak akur pekerjaan aja. Ini ustadz, ini bukan, itu ribut mulu. Gitu. Karena ini masalah intelektual. Ini apa? Masalah apa? Ya, masalah kerudung tual, gitu. Emas tual, cabai tual kan enggak.
cocok. Apalagi masalah robbaniyah, ketuhanan. Dan yang sama bini cocok, ya udah berarti sama. Ya. Nah maka basariahnya itu kita nggak bisa kita jadikan hujah, nggak bisa. Nah itu ya, guru saya bininya 2, saya harus 2 gitu. Cara dia berinteraksi dengan orang nggak bisa diikuti. Ya. Nah, gimana dia punya, artinya dia sebagai pimpinan besar, sedangkan kita bukan. Mungkin ada sikap dia yang mendidik. Kalau kita, ya ini banyak hujah yang salah. Orang dekat sama kiai udah kayak kiai, kan kurang ajar itu. Itu kurang ajar Pak. Ya, kurang ajar sebetulnya. Ya. Mestinya kalau dia jujur beradab sama gurunya, adab itu adalah karakter dia yang dia pakai kepada semua orang. Itu cirinya. Cirinya seseorang hormat kepada guru itu enggak ikhlas, sama orang lain enggak hormat. Itu cirinya begitu. Itu udah apa ya? Udah sesuatu yang badihi. Apa badihi itu? Ya musallam. Udah 1 tambah 1 2 lah. Sedoruri itu, sepasti itu. Ya, dan itu ulama membahas di zaman sahabat, ya, bagaimana Islam bisa luas karena sahabat datang membawa jiwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini maka hubungan kepada guru itu hubungan rohani, jangan masalah basarianya menjadi hijab. Makanya Al-Qurdu hijab. Orang yang sering dekat sama guru itu hijab. Ya. Yang paling enggak dapat banyak sir dan anwar itu yang paling dekat sama guru. Kenapa? Ketika dekat itu ada banyak terlanggar. Nah, ketika ada banyak terlanggar, kalau dia tidak tahu tempat di mana, ya, ukhuwah di mana, masyikhah di mana, itu kacau. Itu. Nah maka jika terjadi sesuatu yang menafikan usul dan furu, ya, ada 4 perkara. Usul, furu, mencederai kedudukannya, ya, atau mengganggu pikiran muridnya, ya, sekarang yang akan datang. Nah jika melihat ada sesuatu itu, pasrahkan. Kecuali 3 perkara yang menafikan usul seorang mursyid. Artinya 3 perkara ini nggak boleh nih guru seperti ini. Kalau masalah khilafiyah lain. Ya. Saya punya guru Hanafiyah. Kalau saya nggak paham fikih Hanafi banyak banget. Ya. Contoh, Hanafi itu subuh-subuh itu kalau matahari udah mulai keluar merah-merah itu subuh terakhir di situ. Kalau Syafi'i udah habis. Gitu. Kita ngeliat, lah saya kesiangan, kata Syafi'i. Lah kan terus kita, wah iya, saya kesiangan. Lah kan ragu. Ternyata Hanafi, gitu. Kan tadi bangun, kenapa baru sembahyang? Artinya kayak begitu khilafiyah itu, ya mesti hati-hati tuh. Ya, atau dia baca enggak bismillah. Kalau yang awam makan, bukan golongan kita. Guru itu kan khilafiyah. Sampai udah pergi haji ke Mekah, ya orang di sananya enggak kunut, dia mau kunut, enggak perlu Pak. Udah ngikut. Nah kayak begitu itu enggak usah. Tetapi 3 perkara ini menafikan usul dan nama baik seorang syekh dalam mursyid. Syekh mursyid dalam tasawuf. Ahaduha apa? Ahaduha al-istirsalu ma'at tama'i fi umumil awqati wal halat la wuqu'uhu marratan aw bi haqqi saksin duna akhar aw bi mahalin duna ghairi. Apa yang pertama? Larut kepada sifat tamak. Ya. Fi umumil awqat, di seluruh hidupnya, di seluruh waktu, di seluruh momen. Waktu itu momen, ya.
dan di seluruh keadaan, event artinya setiap apa aja, bukan terjadi sekali atau pada hak seseorang tertentu atau pada tempat tertentu, bukan, setiap saat dia tamak. Ya. Arti tamak itu kan ya, pengen dibagi, minta, nyimpen gitu. Ini setiap saat ya. Orang sufi itu dari dulu sejarahnya mengambil uang dari orang kaya diberi kepada yang perlu. Itu munawil namanya. Itu terjadi di zaman Daulah Islam dulu kan, yang namanya zakat, sedekah itu kan negara. Tapi ketika sultan-sultan mulai poya-poyah, kepercayaan rakyat hilang. Nah, orang yang paling dekat dengan rakyat hatinya adalah para murabbi, maka dipercayakan kepada mereka. Nah, sejak saat itu tradisi guru itu nerima ngambil uang adalah untuk disalurkan lagi kepada kepentingan ya lain. Ya. Lain fenomena di Nusantara ini lain, artinya orang salam sama guru di tangannya ngasih amplop, itu tradisi Nusantara. Tapi itu jangan dijadikan adat yang nggak bisa ditinggal. Kalau nggak begitu jadi malu ngajinya, itu juga ya jadi haram tuh ngasihnya tuh. Ya, ya ustadznya juga kayaknya jangan, wah ini buat tandain nih kagak ngasih itu geblek juga tuh ustadz kalau begitu, buat tandain nih ini ngasih sama gua nih. Ya, dijauhin terus gitu. Tidak, itu kan lain kalau itu hadaya. Ya kadang-kadang orang kampung ini katanya sedekah, ini katanya zakat. Zakat apa? Itu bunyi. Padahal itu hadiah. Ya. Karena kalau zakat ada apa namanya? Ada aturannya, ada etikanya. Itu harus diterangkan apa, jelaskan gitu, dan disalurkan. Gitu. Tapi ini tamak, meminta di setiap momen dan di setiap keadaan, bukan sekali-kali doang, bukan karena ada terjadi sesuatu untuk orang menolong orang, atau pada mahallin duna ghairi. Mahallin duna artinya satu tempat. Gitu. Ya. Minta untuk pembangunan, minta untuk yang bantu orang sakit, minta, itu namanya momen. Tapi kalau ya, dia makan, minum, pakai, berak semua di situ, ya, kecuali dia memang 24 jam gak ada waktu buat nyari duit, wajar terus, baru kalau ada agak boleh. Atau memang sistemnya dia ngajar di mana-mana, kan itu full namanya, ya, itu boleh. Asani, ya, ini jika sifat tamak itu sudah jatuh kedudukan martabat, itu usul bagi seorang sufi, usul. Yang kedua, an-nadharu lil khalaiq fil mu'amalati bitasannu wa tazayyun fi umumil awqat. Melihat orang dalam muamalah dengan tasannu dan tazayyun. Tasannu itu dibuat-buat, tazayyun itu dihiasi-hiasi. Fi umumil awqat, di semua momen. Artinya kalau ketemu orang terus, ya, asal ketemu orang aja, apa? Dia padahal dia lagi gomlah, ketemu orang terus pakai sorban, terus stop. Namanya sufi kan zikir mulu. Ya. Ntar nggak ada orang, ada asal ketemu orang itu tasannu wa tazayyun. Ya. Kecuali kepada muridnya, karena seorang guru kepada murid ini dalam tarekat apa, dia akan selalu tampil ideal. Ya, tampil ideal. Misalnya muridnya datang ke rumah gurunya, itu harus tampil ideal. Tapi tetap ada etikanya, kecuali ya, gurunya lagi ngantipi, begitu datang, assalamualaikum, nggak tahu siapa kan, itu jangan terus ambil sorban terus.
Kalau lagi ghaflah, ghaflah. Karena mereka ghaflah itu zahirnya, batinnya tidak. Ya, kita mau sholat aja kan ghaflah, apalagi nggak sholat. Gitu. Hati jika zikir nggak ada tempatnya. Ya, wah sholat doang enggak, dan senantiasa. Karena zikir itu adalah nur. Ingat itu kan cahaya. Ya. Ya kayak kita Pak sama bini lupa nggak Pak? Lah kagak. Apalagi bisa domelin mah ingat baik. Ingat banget. Apalagi jauh mah. Ya. Jauh ini kan kalau kepada Allah kan apalagi kita berbuat dosa. Oh, makin ingat. Enggak juga, tetap ingat, dan itu jadi pembahasan dalam tasawuf antara syauq dan istiaq. Kita kan kalau punya bini, ya kelamaan kan rindunya hilang Pak. Karena lakinya nggak kerja di rumah 24 jam bertahun-tahun, udah bosan melihatnya. Makanya sunnah dalam kehidupan laki itu nggak ngapa-ngapain nggak kudu keluar. Ya, ntar kalau di rumah baik begitu ngeliat perempuan lain, prigel amat ya, padahal lebih cakapan bininya. Tapi kalau udah tiap hari di rumah, cinta itu kan mesti keluar rindu. Kalau rindunya udah redup, itu namanya cintanya udah lemah. Makanya diumpamakan cinta itu asal, rindu itu cabang. Seperti manusia datang dari Allah, begitu. Rindu datang dari cinta. Makanya ada ungkapan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa rindu faqad arafa cinta. Ya, siapa yang kenal rindu berarti cinta. Saya mah rindu terus. Pergi ke sini rindu yang ini, pergi ke sini rindu yang ini. Kan rindu terus tuh. Kalau atuh mah lu lagi. Ya, 3L. Ya, lu lagi. Tetapi kalau cinta enggak. Sekamar tidur terus bininya pergi ke masak. Ya, baru berapa menit udah dicariin Mbak ya sama lakinya. Neng masak. Ya. Tapi itu pengantin baru doang ya. Ya. Gimana cara menjaga tuh supaya tetap gitu? Ya memang kalau cinta fisik ya, syahwat ya, kepada sesama makhluk itu memang fana. Tapi kalau cinta kepada Allah, karena Allahnya baqo, ya, maka cintanya kepada Dia baqo. Itu sebab dikatakan bahwa hub kepada Allah itu ya al-hubbul abadi. Saadahnya pun as-saadatul abadiyatul haqiqiyah. Nah sekali lagi, kita datang ke guru itu ingat ke ruhani. Jika kedekatan fisiknya jadi hijab berpuluh-puluh tahun pun tidak. Kita bisa lihat fakta yang udah deket banget. Begitu nggak ada kiai, blow lagi itu orang. Berarti nggak dapat apa-apa karena ya, hubungan ruhaninya lemah. Nah, terutama anak begitu bapaknya mati, emang nggak dapat apa-apa pisan. Karena nggak ngambil apa-apa pisan lagi ya. Hidupnya aman. Ya. Gitu. Nah, kali udah bapaknya meninggal terus ngambil lagi dari tubuh lain, enggak, ya udah. Ya. Ketika gurunya mati, ngambil lagi ke guru yang lain kalau emang dia sempurna, sama eta kene. Hakikat itu satu. Nah ini kalau ada guru setiap melihat orang terus tasannuq tazayyun, ini tidak baik karena mereka itu orang yang mengajarkan kita apa adanya. Kalau bercanda kalau ya. Cuman yang beda ruhani dia. Makanya itu sebab adab itu tidak boleh keluar karena agar sir itu terus berjalan. Kita harus betul-betul ya intibah ketika itu. Makanya ada pilihan. Kita misalnya mau ingin berhubungan kepada orang kamil, ukhuwah atau masyikhah. Kalau ukhuwah mungkin aman. Tapi kalau masyikhah tidak. Dia etik tinggi sekali. Saya ngalami
Karena saya sangat dekat dengan guru dan sampai urusan apa baik saya tahu. Sebagai basariah salah, itu saya melihat. Sampai ada persoalan yang salah dan lalu disidangkan di pengadilan, saya yang ikut jadi saksi. Nah, ada sesuatu yang tapi tidak, karena hubungan saya dengan beliau adalah ruh. Sampai guru saya takut, beban bagi saya karena melihat basariah. Lalu satu ketika beliau panggil dan ngomong, aku pengen bicara dengan kamu 4 mata. Kata saya, ada apa ya Syekh? Saya ingin ketegasan. Hubungan kamu dengan saya apa? Kata saya, apa pertanyaan ini maksudnya? Jangan diplomasi, jawab biar betul. Kamu hubungannya apa dengan aku? Nah, kebetulan karena kita ngaji baca kitabnya, oh ini problemnya. Itulah pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji, jujur. Kalau jujur Allah bimbing. Cuman salah satu jalannya. Kagak jujur, kagak ngaji, kacau. Dia nggak akan ketemu adab. Itu ilmu yang ngajarin atau Allah yang ngebimbingin dalam hati. Itu orang selamat. Ini ilmu kagak, kebersihan hati nggak ada, udah kacau. Nggak ngerti apa-apa tentang ya, etika kepada apa ahlullah, ya, ahlullah artinya rohani yang sempurna, yang boleh memberikan sir pada. Lalu saya bilang dengan beliau, ya, dengan ucapan yang saya ingin meyakinkan, ana abduk wa ana khadimuk. Saya hambamu dan saya khadimmu, wa anta syaikhi. Taib, selesai. Saya takut lalu apa beliau bilang? Saya takut keburukan saya menular kepadamu. Kan jelas hubungan itu apa? Karena mereka buat salah, melakukan kesalahan, mungkin dia udah rojek, artinya udah kembali. Ya, sedangkan orang, dan ini etika bukan hanya kepada guru. Semua orang ketika kita melihat salah, ya, kita doakan. Misalnya ada orang kan sering, ya saya jelaskan tentang etika kita kepada orang. Nah itu sebab orang bertarekat itu guru sebagai tempat dia melatih dirinya. Bukan sedang ngagung-ngagungin gurunya, bukan sedang enakin gurunya, bukan. Dia melatih dirinya untuk ikhlas, setia. Itu, dan punya jiwa khidmat. Agama ini semua khidmat. Habis batunya. Ya, agama ini semua khidmat dan perlu jiwa khidmat. Itu. Orang menyangka seseorang, terutama di dalam dunia tasawuf, apabila dia melayani gurunya seolah-olah sedang nyenengin gurunya, bukan. Dan ini yang perlu. Maka kita nggak ada urusan dengan hidup basariah dia, nggak ada urusan sama sekali. Kecuali melihat 3 perkara ini, maka ini tidak boleh ditolerir. Artinya, ya, itu cedera betul kedudukan seorang guru. Kalau tasannu, ya. Tapi kalau kepada murid enggak, kepada orang, ya, kepada orang. Khususan li abna'id dunya wa ahlil istilahat, lebih khusus kepada orang umum, orang awam. Abna'id dunya, artinya orang-orang yang materialisme, orang-orang yang bukan salikin lah. Karena orang sufi itu orang yang rabbani, orang yang telah membetulkan hidupnya untuk Allah. Jika tidak hidup untuk Allah, maka dia hidup untuk maddah. Ya, kan dalam agama itu disebut lawan daripada materialisme, maddiyah, itu rabbaniyah. Nah, maka ini disebutnya, istilah lamanya abna'ud dunya, istilah barunya lil madiyin, kalau istilah modernnya begitu. Wa ahlil istilahat, orang istilahat ini musaqqaf. Apa musaqqaf itu? Cendekiawan. Dia hanya mengetahui ilmu itu, terminologinya saja, tidak mendalam memiliki ilmu. Itu ahlil istilahat.
Bikhilafil istizhar bihiril murid, berbeda menampakkan diri dengan sifat tasannuh itu tadi kepada murid. Satu. Kedua, kepada ahli taat itu tidak ada masalah. Si guru habis ketemu orang, misalnya ketemu saudaranya, ketemu ponakannya, ketemu sepupunya, ketemu emponya, lah kan dia memberikan haknya, hak dia sebagai adik ya ke abang, ke empok, ke abang, itu kan hak. Lalu begitu datang muridnya, terus dia masang image, itu nggak kenapa kalau kepada muridnya dan ahli taat, orang-orang soleh. Ya. Karena yang datang ini memang hubungannya rohani dan dia ingin melihat idealis itu. Itu boleh. Tapi orang umum nggak ada hubungannya. Ya. Istilahnya begini, kiai itu nggak 24 jam. Nah memang kalau di Indonesia itu memang kiai itu 24 jam. Di mall juga kiai juga kan. Di mall bawa tasbih, sorban, terus diiring-iring muridnya. Lah tuh kalau begitu menyuruh ya ke mall lah, itu mau ngapain diiring-iring? Lah emang ke majelis taklim. Ya. Itu sebetulnya melanggar etika tuh. Nggak boleh, itu tempat umum, tidak boleh yuzahimuhum, apa yuzahim itu? Di gang apa namanya yuzahim itu apa? Orang kan jadi lah kan di mall ada orang telanjang, ada orang lah jadi gitu. Kecuali di Arab yang pakaiannya itu, ya. Di Arab mah di tempat prostitusi juga yang datang pakai jubah. Itu. Artinya ketika hubungannya kepada umum maka dia masuk ke dalam etika umum. Ya kenapa ada pakaian ustadz, paling nggak songko hitam, selendang sorban, kan kiai dulu pakai sarung, udah ngaji baru pakai jubah, pakai imamah, ya pakai tasbih. Beda murid, kalau murid boleh. Tuh kenapa? Karena jiwa dia masih rentan, umpama orang sakit, antibodinya tuh masih lemah. Dia kudu pakai ya, masker gitu istilahnya, kudu pakai pakaian kesehatan. Kecuali murid tuh. Ya, tapi bagi seorang syekh tidak. Karena dia guru untuk semua lapisan orang. Dia bersikap dengan orang sesuai dengan keadaan, dan itu yang makanya tidak boleh diikuti perilaku zahirnya, basyariahnya. Ya. Oh, itu guru saya begitu lah. Lu apa? Gitu. Ya. Misalnya, ya guru tuh ngomelin murid, blok. Orang-orang dekatnya ngikut, itu offset. Itu jangan dikira seorang murabi itu kagak tahu. Itu melanggar. Gitu. Cuman pendidikan tasawuf itu bil isyarah. Ini pendidikan bil isyarah begini. Yang salah si A, yang diomelin si B, itu isyarah. Kata si A, mampus lu. Lah padahal yang salah lu. Kenapa? Karena belajar taat dari hatinya, bukan karena diomongin, bukan karena, kecuali orang yang memang nggak bisa kecuali dengan ibarah. Saya ingat dulu Kiai Cagir ngomong, orang diliatin nggak bisa, kan diliatin. Karena tarbiyah tasawuf itu bin nazar, diliatin. Kalau diliatin baru ditegur. Itu jadi anuan orang Cagir, itu ada dalam bukunya ternyata. Didengakan segelem-gelemnya katanya, apa tuh mengetahui ya, terusnya apa tuh, ditegur ya, rasa benar orang nerima, pocot iman artinya keluar sebagai murid. Kalau juga masih dekat di situ, inqata al madad, itu maksudnya pocot iman, putus madad, nggak bakal sirnya itu pindah ke situ meskipun khidmat, karena hubungannya rohani. Karena belum tentu orang dekat itu kalau tidak jujur tetap tidak nyambung, tetap tidak bisa.
Ya, nggak bisa. Itu wuduh jelas di dalam tasawuf itu. Karena etika itu tinggi banget. Saya baru sadar pantas Kiai Ceger gegerawakan bae sama muridnya karena etika itu. Kenapa? Karena di sekitarnya saudara lah, saudara kan murid. Nggak ada etikanya kan saudara. Kasihan kan nggak dapet. Makanya kasihan. Allahu Akbar. Akhirnya saya punya punya motivasi kena. Katakan yang komitmen dengan manhaj itu di dalam tarekat itu dulu diceger aja itu. Kalau saya ingat sekarang, komitmen dengan manhaj tasawuf itu. Kiai-kiai di luar itu enggak, makanya suka ngatain. Maka saya sekarang itu ingin menunjukkan bahwa tasawuf itu begini. Saya sebetulnya sambil mau menjabarkan ya, sejarah ya, bahwa dulu orang yang ngatain Ki Ceger itu ternyata karena tidak mengerti tentang etikat itu saja, tentang adab di dalam tasawuf. Kenapa kepada murid boleh? Nah itu kepada murid, kurang ajar setan, itu murid tuh. Lah nggak boleh dipakai sama orang, ke orang. Lah kalau sama orang ya hubungannya bukan murid, ya ngomong anjing babi, itu kayak preman jalanan jadi mulutnya kotor. Bukan, ini ya. Atau anak-anak ngikut semua. Karena misalnya itu cucu daripada wali yang kalau ngomong setan iblis semua. Lah kacau, kenapa ya? Ya, itu bukan konsumsi basariah, itu hubungan khusus antara murid dengan guru. Karena ada maknanya. Di dalam tubuh manusia itu ada dua sifat nafsu itu. Nafsu bahimiyah itu babi, nafsu sabuiyah itu anjing. Simbolnya. Saya bukan ngamelin kamu, kan bukan fisiknya, tetapi sifatnya. Terkadang dulu saya pikir orang nggak diajarin sih istilah-istilah itu ngaji, kadang begitu saya. Dulu, wah mungkin kali zaman dulu udah diajarin, akhirnya udah tradisi aja nggak diajarin lagi, udah ngerti. Ya. Nah, kalau ngaji kitabnya, ya Allah, ya. Semua yang dilakukan oleh mereka ucapan perbuatan itu memang adab mereka sebetulnya. Kenapa kepada murid, kepada ahli taat, liyajlibahum limanafi'ihim aw yahdiyahum limaqasidihim, untuk menarik manfaat, ya, untuk menarik manfaat bagi mereka. Karena hubungannya itu, maka selalu dapat. Ya, ini secara umum ada peristiwa-peristiwa khusus. Ya. Atau memberikan petunjuk kepada tujuan mereka, membimbing untuk tujuan. Apa tujuan dia datang ke seorang kiai misalnya, ke seorang sufi, untuk mengambil qudwah. Maka dia berbalik, dia kembali ke martabat ruhani dia. Kalau kita memang tiba-tiba bukan ahli zikir, nggak apa, misalnya ini karena anak ustad gitu, anak kiai, atau katakanlah kampung Ceger. Ya. Saya malu kalau sekarang aku, karena orang Ceger malu udah. Kalau dulu wah orang Ceger gitu, iya bener gitu. Ya, misal ini Ceger dulu dah, wah itu orang Ceger. Ya, begitu ada orang itu memang nggak boleh kita. Gitu, itu ria. Gitu. Namun kepada guru, kepada murid enggak, karena memang itu alaqahnya. Hubungannya itu. Artinya dia melakukan itu kembali kepada asal keadaan rohaninya. Kenapa kepada orang umum enggak boleh? Tanazul kepada mereka istilahnya. Gitu. Karena justru nanti suudzon. Nanti dia ngikut lagi. Begitu doang zahir. Kan banyak orang awam ngikut kiai, dia nggak murid, lalu kiai itu sama muridnya menunjukkan sikap ideal, ngikut gitu. Ya. Asalis, yang ketiga, irsalul jawarih fil ma'asi min ghairi ihtisyamin wala tawakkub.
larut anggota tubuhnya kepada maksiat tanpa malu dan tidak berhenti, terus-terus ya. Melakukan kesalahan maksiat enggak malu-malu dan terus gitu, itu juga jatuh kedudukannya sebagai guru ya. Yang pertama tamak, yang kedua ya, menunjukkan kekiaian kepada semua orang, bukan kepada murid ya. Yang ketiga melanggar syariat maksiat ya, terus-terusan enggak ya. Bi khilafi wuqu'ihi bil paltah wal marrah bi ghairil israr, berbeda terjadinya maksiat itu ya, paltah itu cuman kecil, dan marrah sekali, dan itu juga tidak israr, bukan atas kepengen dia. Israr itu kepengen ya. Fa inna dzalika ghairu qadihin fi sya'nihi, itu tidak mencederai kedudukannya. Wa yuta'awwalu minhu bi wajhi shawab ma yaqbaluhu, itu bisa ditakwilkan dengan takwil dengan makna yang benar yang bisa diterima. Wa ma siwahu, adapun selain itu, fa'ala aslihi huwa asim, maka kembali kepada asalnya, dia adalah memang orang yang bermaksiat fi halihi, dalam keadaannya. Ghairu mutarrah li nudratihi, bukan terjadi jarang-jarang. Wa adami israrihi, bukan tidak ada israr, emang israr gitu. Israr itu apa? Israr itu dosa yang diinginin udah apa ya, udah nyandung, nggak bisa lagi dia menahan, satu, habis, dan melakukannya tidak merasa itu dosa sehingga dia nggak perlu bertobat. Kalau kaitannya dengan orang nggak perlu minta maaf, itu israr. Israr bukan rutin, tetapi pengen, nggak merasa berdosa ya, dan nggak menyesal, itu israr. Maka kata Nabi, la saghirata ma'al israr, kalaupun dosa itu kecil, enggak jadi kecil kalau ada israr dosa itu. Pengen udah nggak ngerasa salah, nggak bertobat kepada Allah, dan nggak minta maaf kepada orang kalau ada kaitannya dengan orang, ini israr. Orang mungkin melakukan dosa, tapi kalau israr lain. Orang dosa minta maaf atau tobat kepada Allah, selesai, hilang. Tapi jika israr tidak ya, ini tiga perkara ini betul-betul mencederai kedudukan syaikh, dan bahkan itu bukan sifat syaikh, bukan sifat seorang murabbi. Wa dzalika yaqbalu ta'wil, dan yang menerima takwil ma sahalahu wajhun minal haq, yang ada sisi kebenarannya, ada satu sisi kebenarannya, yang masahalahu wajhun, jadi ada satu sisi kebenaran, yang boleh ada satu sisi kebenarannya. Kalau nggak ada, nggak bisa ditakwilkan. Kamasailil hadir, seperti masalah Nabi Khidir. Idzil amru fiha ala wujuhin mubahatin inda ikhbarihi ya. Karena perkara di dalam masalah Nabi Khidir atas beberapa makna yang boleh ketika dikabarkan, ketika diceritakan, kenapa saya begini, oh ternyata itu boleh, artinya ada satu sisi kebolehannya. Kalau tidak. Nah maka kalau tiga perkara ini nggak ada sisi kebolehannya, nggak ada ya. Sisi bolehnya itu nggak ada, sisi untuk ditawilkan, sisi makna yang dianggap ada sisi kebenarannya itu nggak ada. Tamak nggak ada ya, tasannu nggak ada, dan irsal fil ma'asi min ghairi ihtisam bi umumil awqat, terus-terusan dia melakukan dosa ya. Bi khilafiz zina, nah, dosanya seperti zina itu nggak bisa, itu udah ya, jelas nyata. Bil muayyanati
Ya, berbeda zina bil muayyana dengan seseorang, tahu si A. Ya. Wasyurbil khamar ma'al idman. Coba kan ini jelas nih. Tadi yang pertama zina dengan seseorang. Kalau zina sama siapa nggak tahu, nggak bisa. Ya, nggak boleh. Ini hukum. Ya. Yang kedua minum khamar ma'al idman. Ya, mungkin salah minum, itu nggak ada masalah. Ya, artinya itu bukan mencederai. Wal liwat bi kulli hal, atau liwat sodomi, ya, setiap saat. Ya, ini juga termasuk kesalahan yang nggak bisa ditakwil. Ini maksiat. Fa inna dzalika isyanun, itu adalah maksiat bi kulli wajhin, dalam semua makna. Wa fisqun ma'ad dawam, dan dia fasik senantiasa. Wal fisqu yunafil wilayah, fasik menafikan kewalian. Tamak menafikan kewalian. Ya, bergaya ya seorang sufi padahal bukan, itu menafikan kewalian secara umum. Atau maksiat yang terus-menerus yang memang bukan khilafiyah. Kalau tadi kan di atas furu, itu berbeda kalau furu. Ya. Maka dulu saya ketika punya guru Hanafi, akhirnya kita kan pikirnya dulu Syafi'i aja, begitu ngeliat lain kok nggak pas sama kitab anu gitu. Nah, kena ada oh ya, pelajari supaya saya tidak mau ada hal gitu dalam hati saya kepada guru gara-gara furu'iyah. Saya pelajarin, saking dipelajarinnya Pak, saya sampai ibadah saya udah Hanafi akhirnya. Ya. Sampai saya sendiri itu Hanafi aja. Ya. Sadar-sadar ketika baru. Ya. Kayak mula-mula dulu saya sholat Jumat itu lupa. Gitu. Hatta susunan khutbah itu. Ya kadang Allah, itu, ini pakai Hanafi ini. Gitu. Dan itu artinya nggak ada masalah kalau itu. Selama itu memang furu'iyah. Karena ada dalilnya, ada ilmunya. Tapi kalau 3 ini tidak bisa, artinya tidak ada toleran. Ya. Ini telah menafikan kewalian, 3 sifat ini. Tamak, tasannu, ya. Coba di depan umum tiba-tiba ya seolah-olah dia berhubungan dengan Syekh Abdul Qadir. Nah, ini tasannu. Itu nggak ada ya, sifat wilayah seperti itu. Karena mereka mampu meredam perkara-perkara yang bersifat emosional atau dalam kondisi maghlub, hilangnya akal, tidak. Jika dia seorang mursyid, itu adalah seorang murabbi, dia harus tampil itu kamil mutakamil. Kenapa dikatakan kamil, mukamil, mutakamil? Punya keseimbangan yang mapan banget. Kalau nggak mapan, nggak boleh jadi mursyid. Nggak boleh kalau nggak mapan. Wa qad qala asy-syaikh Abdul Hasan Syazili, amal basirati fi thalathati asya. Mata batin buta di dalam 3 perkara. Bagaimana seorang wali kan mata batinnya kan cerdas. Ya. Nah, jika melakukan 3 perkara, maka udah basirahnya redup. Apa? Irsalul jawarih fi ma'asillah. Larut anggota tubuhnya kepada maksiat Allah terus menerus. Irsal itu udah keseret, udah ya, nggak bisa menahan maksiat lagi. Berarti nggak ada wilayah di dalamnya. Ya, kalau masalah orang dosa itu memang innal insan, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, dan tobat. Dosa itu memang diciptakan untuk ditobati. Itu. Yang kedua tasannu bi taati ini ya. Diulang, ini perkataan Imam Syazili. Tasannu dalam taat kepada Allah. Ya. Wa tama'u fi khalqillah, tamak kepada makhluk Allah. Faman idda'al basirata ma'a wahidatin min hadhihi faqalbuhu hadafun li dzununi nafsi wa sawisi syaitan. Barang siapa yang mengaku punya mata batin, artinya basirah,
bersama ada salah satu ini, maka hatinya itu menjadi hadap untuk dugaan nafsu dan bisikan setan. Jadi apa yang dia yakini itu dia benar, padahal itu sudah bisikan setan, sudah menjadi target ya, dugaan nafsu dan bisikan setan. Rasa benar, rasa iya, rasa wali, rasa, padahal sudah ya apa? Sudah fisq, sudah fasik. Ya, dan menunjukkan bahwa tidak ada wilayah. Qultu wa man kana kadzalika fala yusaqu bi isyaratihi lidawaranihi ma'al aghradi wa adami ibsarihi lima waqi'il umur. Ya, aku mengatakan barang siapa yang seperti itu, ini ditambahkan oleh Sidi Ahmad Jaruk. Ya, ditambahkan komentarnya, wa man kana kadzalik, barang siapa yang keadaannya seperti itu, maka tidak lagi dipercaya isyaratnya. Isyaratnya itu tuh nggak mempan sudah. Ya. Mengisyaratkan kalau dia wali apa itu sudah la yusak, tidak percaya. Kenapa? Karena dawaranihi ma'al aghrad, karena dia sudah berdawaran, artinya sudah apa dawaran itu, berputar, artinya sudah larut gitu bersama aghrad, bersama tujuan-tujuan. Ya, tamak kan tujuannya memenuhi nafsunya, ya, tasanuk juga ya, menunjukkan nifaknya, gitu. Wa adami ibsari, dan tidak lagi melihat mawaqi'al umur, poin-poin perkara, dia tidak melihat. Ya. Hatta dalam dakwah, dalam bicara sudah tidak tepat lagi untuk membangun ya, ketaatan orang, kesolehan orang, udah nggak ada. Wafil hadis, di dalam hadis begini, al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu waris nabi. Wa umana'ur rusul, dan umana orang-orang kepercayaan para rasul. Apa waris nabi? Ruhaninya. Apa umana rusul, kepercayaan para rasul, fisiknya itu mesti menjadi contoh syariat, dan batinnya memberitakan hakikat akhlak kepada Allah. Malam yamilu ila dunia, selama dia tidak condong kepada dunia, satu. Au yudakhilus salatin, atau bercampur dengan sultan, pemerintah. Fa idza malu ila dunya aw dakhalus salatin fakhshawhum bidinikum, kalau condong kepada dunia dan sudah masuk kepada pemerintahan, maka takutlah kepada akan agamamu, hati-hati ya, nanti salah mendapatkan sir, bukan siril wilayah, bukan siril madad, bukan siril inayah gitu. Ya. Maka sepanjang cerita para mursyidin dari dulu, jangankan untuk masuk ke struktur pemerintah, penasehat saja, kalau dia tahu bahwa nasihatnya nanti nggak bisa dipakai, dia mundur, kecuali dia pasti nasihat saya dipakai. Kalau nggak mau. Kan di zaman-zaman Turki Utsmani pertama dulu itu semua penasehatnya sufi, memang komitmen ya. Seperti Imam Ibnu Arabi pernah beberapa tahun menjadi nasihat ya, orang tuanya muassis Daulah Utsmaniyah, Utsman bin Ertugrul, itu Ibnu Arabi. Lalu Utsman ketika dia mendirikan daulah pertama, gurunya adalah Habib Bek, murid kepada Imam Ibnu Arabi. Tapi di sultan-sultan terakhir ditinggalkan oleh orang sufi karena sudah tidak mendengar. Gitu. Kecuali datang minta nasihat, itu lain, memberi nasihatnya masuk ke dalam struktur lah, katakan dahulu itu.
masuk ke dalam struktur lah istilahnya sekarang. Fa idza ra'aita man yadda'il masyakhah mutalabbisan bi khamsin fahdharhu bi ghayati juhdik. Jika engkau melihat orang yang mengaku guru tetapi bercampur dengan 5 perkara ini, hati-hati ya, dengan bersungguh-sungguh hati-hati. Fahdharhu bi ghayati juhdik. Awaluha, yang pertama, mualatus salatin bil kulliyah. Punya loyalitas kepada pemerintah total. Loyalitasnya total, bukan hubungan munasahah. Ini muala. Muala itu berkawan, berteman, dan berteman, berdekat lah. Kecuali hubungannya hubungan munasahah, itu syai'un akhar. Nggak boleh ditinggalkan. Nggak ada seorang sufi meninggalkan pemerintah. Ya. Cuman dia tergantung sejauh mana menerima nasihat. Kalau enggak. Itu karena yang namanya mursyid itu kerjaannya irsyad, apa, ngasih nasihat kepada apa siapapun, ya, kapanpun itu jika berhubungan dengan dia maka irsyad. Sehingga istilahnya tugas mursyid itu ngomong udah. Karena ngomongnya adalah ahwalnya, maqaluhu ahwaluhu. Artinya ucapannya itu adalah keadaan jiwanya yang condong kepada Allah. Itu ucapannya. Maka ucapan dia akan mengatakan kepada Allah, itu dari Allah, untuk Allah, kita melihat itu perbuatan Allah, ini ujian Allah. Dan tidak pernah ada urusan bermusuhan dengan orang. Ya, itu mursyid namanya. Mursyid sekali saja membicarakan orang dan membuat orang bermusuhan, itu cedera kedudukan irsyad. Cedera sudah. Ya, nggak boleh. Atau kalau enggak mualah, mu'adatuhum bil kulliyah. Memusuhi total kepada pemerintah, itu juga bukan sifat seorang syaikh mursyid, bukan. Li'annahu fil awal ma'ahum, kalau yang pertama berarti dia golongan ya orang pemerintah. Wasfasani mashghulun bima la ya'ni. Yang kedua apa? Berarti dia sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Mau jadi pahlawan kesiangan, mau nyerang pemerintah. Ya, itu mah ada orangnya, orang pergerakan, orang punya kepentingan politik. Nggak ada, Pak, orang menyerang pemerintah ya kalau tidak ada unsur politik. Ya, tidak setuju kepada sosialis berarti dia kapitalis, tidak setuju kepada kapitalis berarti dia sosialis. Itu aja nggak ada. Cuman kadang-kadang orang politik bawa-bawa emosional agama. Nah, rakyat yang di bawah apabila ngomong agama, takbir. Padahal orang politik main-main, Pak. Kalau nggak main-main bukan di situ tempatnya, di majelis, di masjid, omongan agama. Nah, ini rakyat ya nggak ngerti. Ranahnya politik. Mau tahu-tahu korupsi aja. Ya. Wah, itu DPR hafal Quran. Apa artinya hafal Quran kalau mengingkari hak? Wala hifzul Quran wala hifzul hadis wala. Ya, jika mengingkar hak dan hakikat, lan yanfa'ah. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kan ya. Ada aja orang muji KDM, dia hafal Quran. Memuji yang ditambah-tambahin. Ya mungkin Qul Ahad hafal gitu. Ya mau dipuji tambah-tambahin, kan itu orang yang otak isinya kosong tuh, jadi nambahinnya sama yang kosong-kosong. Ya, kita melihat kebaikan, real kebaikannya saja. Ya, kita anjingkan jempol, selesai. Nah, orang awam ini sering bumbunya kebanyakan naruh sasanya tuh sampai ya. Ya, itu kena udah masuk angin, jadi banyak angin yang ngomong. Wa alamatuhu, apa cirinya? Fi dzalika, dalam perkara mualah atau muadah, al mubalaghatu fisana. Kalau mualah berlebih-lebihan memuji, kalau muadah memusuhi, au aksuhu, berlebihan. Ini
tidak ada sifat wilayah di dalam dirinya. Kemursidan seseorang, kewalian seseorang, jika sudah menyatakan pendukungan kepada, itu sudah hilang. Ya. Unik kan? Karena dia hubungannya rohani, nggak ada sama sekali itu kan. Mau dia jadi bupati, mau dia jadi itu, tidak, kecuali ada hubungan rohani. Itu didukung rohani saja. Diajarkan untuk menerima takdir. Ya, ayo gua doain lo jadi bupati, gitu. Karena dia muridnya. Ya kalau enggak, semua dari Allah. Bagi dia itu adalah tarbiyah. Tapi kalau ada kepentingan lain, ya, bukan murid, bukan apa, berarti dia nungguin sumbangannya kalau jadi. Ya, nggak ada hubungan tarbiyah. Wal haqqu du'auhu lahum bil islah wa taisir wa ma fi makna. Yang benar, nah dia mendoakan untuk mereka semua itu pemerintah, mendoakan kesolehan, kemudahan atas yang ma fi makna, yang serupa makna itu. Yang apa, sesuatu yang berada di dalam makna. Semoga. Ya kan orang-orang yang bukan berjiwa tarbiyah, apa bilang, ya orang ceramah, apa ya pemerintah, wah mantap dia berkata hak. Ya. Ada etikanya Pak. Di Islam itu ada namanya al-hisbah. Coba dalil. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, itu apa, nizam, apa, manajemen atau disiplin menasehat itu sudah diatur dalam man ra'a minkum munkaran. Ada falyughayyir bi yadihi, fa bi lisani, fa bi qalbi. Makanya ditutup akhirnya wadzalika ada apul iman. Itu. Ya. Dan ulama sampai untuk menjelaskan ini, dia mengarang kitab. Ada kitab Amar Ma'ruf, ada kitab Al-Hisbah, ada kitab banyak sekali tata tertib, ya, kepada pemerintah. Lain zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Itu juga di masa dia baru berdiri, wibawanya nggak didengar oleh sultan. Kan dia mengalami 5 kali sultan karena umurnya panjang. Nah, sultan yang ketiga, keempat, kelima ini wibawa dia sudah tinggi. Marah dengan sultan pun bisa-bisa di depan orang ditunjuk, gitu. Presiden ditunjuk langsung taubat. Lah kalau nunjuk beranteman berarti ya, dia tidak tahu bagaimana tadi di situ, di atas itu. Wa adami ibsarihi lima waqi'il umur. Sudah tidak ibsar lagi, tidak awas lagi untuk melihat titik perkara itu. Omongannya didengar atau tidak? Kalau tidak, karena semuanya mereka itu dari batin. Kalau enggak ngomong, kalau iya ngomong. Baik. Wa hubbul khair lahum, dan mencintai kebaikan untuk mereka. Bikulli wajin, dalam ketika salah, ketika hancur, ketika dia mencintai kebaikan. Ya. Lihtiyajil muslimina ilaihim, karena orang muslim perlu kepada pemerintah, yang memerintah dia, yang menjadi pemerintah dia. Kalau orang muslim perlu kepada dia, berarti dia perlu berbuat baik. Nah, kita doakan. Ya. Min ghairi muwalatin wala muadah, tetapi tanpa ada loyalitas dan ada permusuhan. Illa haitsu amarallahu wa rasuluhu, kecuali yang diperintahkan oleh Rasul Allah dan Rasulnya. Ini detail sekali masalahnya. Ya. Saya pelajari kapan orang Islam itu boleh kudeta. Itu dia pelajari apa pendapat ulama berabad-abad. Ada syaratnya. Ya. Artinya syaratnya ada, jika ulama sepakat semua, jika belum sepakat maka tidak boleh. Ya. Dan itu terjadi sepanjang sejarah Islam. Ulama memimpin untuk, ya, karena udah nggak dengar sama sekali pemerintah.
mau nggak mau ulama ya, mempelopori ya, rakyat agar memberikan satu nasihat dengan ya, kalau sekarang mendemonstrasinya misalnya dan sebagainya. Baik. Ya, ini sampai 5. Saya sepertinya sampai 5. Asani yang kedua ghalabatul hawa alaihi. Ini dominasi hawa nafsu baginya. Bil intisar li nafsihi, tetapi dengan memenangkan dirinya. Ya, dia didominasi oleh hawa nafsunya, tetapi dia selalu membela dirinya. Ya, dia bela dirinya padahal yang dilakukannya semua nafsu, tapi dia bela. Dan buat isaihim takwil li syahwatina, dan memperluas penakwilan untuk syahwatnya. Saya begini ini karena ini untuk itu sebetulnya hawa nafsu saja. Wa waqaihi bi wujuhi minal ilm tusbihul haqqa wa laysat bihi, dan diiramai dengan sisi-sisi keilmuan yang dapat menyerupai kebenaran padahal bukan. Jadi ada waqaihi wa waqaihi, artinya diiringi dengan makna-makna keilmuan. Karena ilmunya begini, dia berikan argumentasi ilmiah, wa laysat bihi, padahal bukan itu. Padahal semuanya adalah keinginan hawa nafsu. Ketiga, at-tawassu fid dunya bi mubahati ahliha wal iktida bihim bima hum bihi. Tawassu berluas-luas dalam dunia, menyerupai ahli dunia, bahkan mengikuti ahli dunia mirip seperti mereka. Illa an yakuna dzalika bi faidanin ilahi wa ibadatin ilahiyah, kecuali itu adalah limpahan Tuhan dan pemberian Allah. Faqad kana ba'dul masyayikh kadzalik. Ya. Karena sebagian syekh ada yang begitu. Apa? Sebagian syekh itu ada yang kaya-kaya. Makanya ada kisah dua syekh yang satu kaya raya, mewah, megah. Ya. Yang satu gubuk begitu. Ya. Lalu itu ceritanya di Baghdad dengan di Syria. Itu adik abang kebetulan. Adiknya di Syria kaya, abangnya di Baghdad miskin. Ya. Lalu orang Baghdad mau main ke Syria, maka bilang saya mau ziarah ke Syria, nanti mungkin ketemu dengan adik tuan Syekh, ada pesan, ya, kasih tahu jangan ngejar dunia. Oh, udah sampai di sana dia sampein, udah jalan-jalan sampein. Saya mau pulang ke Baghdad, barangnya ada pesan. Kata adiknya, hilangkan dunia di hatinya. Itu pesan saya. Nah, kenapa qad kana ba'dul masyayikh kadzalik? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani orang enggak ada warisan kaya. Makanya nuntut ilmu sampai lupa kawin. Ya, udah alim, mujtahid, lalu masuk tarekat, jadi guru tarekat. Makin lupa, baru kemudian kawin. Katanya kawinnya umur 49 apa kawinnya. Tapi sekali kawin 4. 1, 2 dalam ya satu masa gitu. Lalu 2 lagi satu masa. Dan 4-4-nya membantu perekonomian dakwah dia. Udah soleha, cakep, kaya. Saya juga 4 begitu mau, Pak. Mau kalau 4 begitu. Ya. Udah geblek, jelek, nyusahin lagi. Waduh. Ya. Ya, artinya rohaninya nggak ngikutin, udah makin kacau balau. Lain Sidi Abdul Hasan Isazili, saudagar, bisnismen. Ya. Ya itu ibadah ilahi, artinya itu memang warisannya banyak, itu istilah gitu lah, atau Allah kasih rezeki, kemudian dia kelihatan gitu. Pakilah lahu pakola, maka ada tuh kepada Syekh Sufi ditanya sama orang kenapa jadi kaya, lalu dia jawab, memang al-munkir alaina imma faqihun au sufiyun. Emang ada orang ngingkarin saya, katanya, ngingkarin kami, ada orang faqih, ada orang sufi. Lalu apa jawaban saya? Fa in kana faqihan qulna lahu, kepada orang faqih jawaban kami apa? Atara annahu haramun hadza? Lu lihat aja, emang ada yang haram harta gua?
Itu. Wa in kana sufiyan qulna lahu, kalau dia orang sufi aku katakan atarana fi ma nahnu fihi ikhtiyar, emang kau melihat ada pilihan bagi saya? Allah takdirkan begitu ya begitu. Allah takdirkan punya bini 2, punya bini 3, udah enggak ngejar-ngejar wadon nyari, enggak ngelihat perempuan demen, ngelihat perempuan demen, enggak. Udah takdir itu. Kata perempuan takdir mulu katanya gitu. Lah terus apa, Bu? Enggak lagi, saya mah emang tukang demen orang. Itu takdirnya tukang demen orang. Emang apa takdir? Cuman takdirnya bukan wali itu doang gitu. Kalau kawin lagi mah takdir tetap. Ya, takdirnya loh, dia mah emang tukang demenan, itu takdirnya. Jelek baru takdirnya gitu. Lu jangan disamain. Gitu. Misalnya Kang Haji Abdullah kawin lagi, jangan disamain namanya, bukan kiai. Gitu. Lain. Gak ada bininya ya. Gak ada bininya mulu. Nah, ini kayaknya nggak selesai ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma ya wasi'al fadli wa ya azimal minna ijza'na ma qara'nahu wa tadarasnahu fi hadhal majlis nuran fi qulubina wa barakatan fi a'marina wa hujjatan lana la alaina. Allahumma arzuqna al-ikhlas bil qawli wal amal wa sirka tawajjuh ilaika wa safa'il qalb bayna yadayk waghfir lana ma kana fihi min khata'in aw taqsirin aw nisyan. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya wal 'ujub wa hubbid dunya waj'alna min ahli adh-dhikri wal ma'rifah wal ihsan السائرين إليك على بصيرة وصدق واتباع. اللهم اجعل هذا المجلس سببا للقرب منك وافتح لنا أبواب الفهم عنك وألحقنا بالصالحين من عبادك دون سابقة عذاب ولا فتنة ولا حساب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.